Halo semuanya, balik lagi di channel Halo Edukasi. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Islam datang ke Nusantara dengan menyebarkan agama Islam ke berbagai kalangan masyarakat secara damai. Di video kali ini, kita akan membahas upaya para tokoh Islam dalam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Tapi sebelum membahasnya, jangan lupa untuk subscribe channel Halo Edukasi ya. Yang pertama, perdagangan. Dikarenakan Indonesia berada di posisi yang strategis untuk jalur perdagangan dan juga merupakan penghasil rempah-rempah, sudah pasti Indonesia banyak disinggahi para pedagang dari segala penjuru dunia, termasuk pedagang Islam. Banyak dari pedagang Islam tersebut yang tinggal dan membangun pemukiman serta berdakwah. Yang kedua, perkawinan. Banyak para pengusaha lokal yang menikahkan putri mereka dengan para pedagang Islam, karena pada saat itu, para pedagang Islam dianggap sebagai kalangan yang terpandang. Perkawinan akan berlangsung jika gadis tersebut memeluk agama Islam. Dengan begitu, semakin banyaklah keluarga Muslim dan keturunan Muslim yang berada di Indonesia. Yang ketiga, pendidikan. Para pedagang Muslim juga membangun pondok pesantren sebagai sarana mendakwahkan Islam di Indonesia yang dipimpin langsung oleh para guru agama Islam dan para ulama. Para santri yang sudah lulus belajar di pondok pesantren akan mendakwahkan agama Islam seketika mereka kembali ke kampung halaman masing-masing. Yang keempat, kesenian. Dakwah di Indonesia juga dilakukan dengan menggunakan kesenian, di mana para pendakwah menggunakan media seni untuk memperkenalkan Islam ke penduduk pribumi. Sebagai contoh, Sunan Kalijaga menggunakan wayang untuk media berdakwah. Yang kelima, tasawuf. Penyebaran agama Islam ke penduduk pribumi dilakukan dengan menyebarkan teosofi yang sudah bercampur dengan pemahaman masyarakat Indonesia. Karena pada umumnya, para pendakwah tersebut paham mengenai hal-hal magis dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan. Sebagai contoh, Syekh Hamzah Al-Fansuri, Syekh Samsuddin Ibn Abdullah As-Sumatrani, Syekh Nuruddin Al-Raniri, dan Syekh Abdul Rauf bin Ali An-Fansuri As-Singkili dari Aceh. Agama Islam yang masuk ke Indonesia tentunya mengubah kebudayaan yang ada di Indonesia. Kebudayaan lokal yang sudah ada di Indonesia sejak lama mulai bertransformasi dengan kebudayaan Islam. Agama Islam yang datang melalui jalur perdagangan tentunya membawa pengaruh lebih besar kepada penduduk pribumi, khususnya masyarakat Melayu, karena pada saat itu masyarakat Melayu sering melakukan aktivitas perdagangan. Pada saat itulah ajaran agama Islam mudah diterima di Indonesia karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut. Ajaran Islam sederhana, mudah dimengerti, dan mudah diterima. Yang kedua, untuk memeluk agama Islam tidaklah sulit karena hanya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ketiga, upacara-upacara keagamaan Islam sederhana dan tidak menyulitkan. Yang keempat, Islam disebarkan dengan damai. Yang kelima, agama Islam tidak mengenal kasta yang membeda-bedakan masyarakat berdasarkan golongan-golongannya. Islam mengajarkan persamaan, hak, dan kesetaraan. Yang keenam, runtuhnya kerajaan Majapahit dan kerajaan Sriwijaya menjadi penyebab kuat berkembang pesatnya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang ketujuh, Islam mengajarkan moral kepada penduduk pribumi. Yang kedelapan, para pendakwah pandai dalam hal pengobatan dan penyembuhan sehingga disenangi penduduk pribumi. Yang kesembilan, mengenalkan dan menyadarkan otoritas sakral di mana para pendakwah membuat teks-teks yang ditulis untuk dipahami dan untuk dihafal. Yang kesepuluh, Islam mengajarkan bahwa untuk beribadah dapat dilakukan di mana saja, selagi tempat itu suci dan tidak harus selalu menetap di daerah tertentu karena takut tidak dilindungi Tuhan. Yang kesebelas, kekuasaan politik yang dimiliki pedagang Muslim yang mayoritas adalah kalangan atas. Yang kedua-belas, umat Islam dipandang tangguh dalam hal kemiliteran. Tidak hanya sampai pada dakwah yang disebarkan oleh para pendatang Muslim dan pedagang Muslim saja, tetapi seiring berjalannya waktu, kerajaan-kerajaan Islam pun mulai berdiri dan mencapai masa-masa kejayaannya, serta banyak didirikan masjid dan musola di berbagai tempat sebagai sarana ibadah. Kerajaan Islam pertama yang berdiri di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai dengan Sultan Malik As-Saleh sebagai sultan pertamanya. Nah teman-teman, demikian pembahasan mengenai upaya para tokoh Islam menyebarkan agama Islam di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat.
Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Halo Edukasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.